Kalau dulu sebelum melakukan pelayanan, saya itu kerja sambil kuliah. Namun tempat kerja saya itu tutup. Jadi saya langsung, Tutup. iya. Jadi saya langsung, Shalom Sobat Hope IT, kembali lagi dengan saya Howard Kandenava dengan tentunya penampilan agak beda sedikit. Oke, kita kembali lagi dengan konten yang membawa kita untuk mengenal lagi lebih dekat dengan teman-teman yang ada di tim multimedia. Oke, teman-teman pasti penasaran kali ini saya dengan siapa? Kita langsung saja dalam konten Who Am I? Shalom, selamat berapa aja untuk teman-teman semua yang saat ini lagi nonton dimanapun berada. Kali ini saya lagi dengan punya teman yang sekarang ini berada di depan saya. Mungkin bisa kenalkan diri dulu, namanya siapa? iya, saya punya nama Yusten. Yusten, kepanjangannya tuh Yusten Yusias Saili. Biasa dipanggil Uten. Kalau mau disingkat, Yusai. Oke, Yusten Yosias Saili. Saili. Oke, Yusten Yosias Saili. Oke, biasa dipanggil tadi apa? Uten. Uten. Oke, Uten atau Yusai. Yusai. Oke, berarti nanti sepanjang kita bincang-bincang nih, saya kadang panggil Uten, Yusten, Yusai juga ya. Biar teman-teman yang ada nonton sekarang ini dong kenal lebih dekat lagi. Oke, Uten, kita tahu bahwa Jemaat Pengharapan ini jemaat yang cukup luas dan besar sekali. Iya. Kalau boleh tahu ini Uten ini kalau dulu tong di GKI dalam tata gereja yang dulu tong kenal perbagian unit-unit kecil yang ada di dalam jemaat tong sebut sebagai week. Tapi sekarang tong sebut sebagai rayon. Rayon. Uten ini berasal dari rayon mana? Saya berasal dari Rayon SGO. Rayon SGO. Iya, dari SGO. Itu tepatnya di mana? Di tengah kota. Kalau teman-teman tahu Masjid Raya, iya. Di situ sudah. Oke, tengah kota ini berarti Uten ini orang yang cukup terkenal ya, cukup Luar terkenal. biasa. Iya. Oh, ini artis kota ini. Iya, teman-teman semua. Tadi kita dengar kalau ada rayon SGO yang persis ada di tengah kota. Kira-kira rayon SGO ini dia kenapa bisa ada di situ? Terus dia muncul karena apa begitu? Mungkin Uten tahu. Iya, saya cerita sedikit ya. Jadi Rayon SGO itu udah terbentuk di daerah yang atlet. Nah, tempat itu tuh udah disebut dengan Satuan Gedung Olahraga. Disingkat jadi SGO. Sampai sekarang itu disebut SGO. Iya. Teman-teman semua, saya ini baru tahu kalau rayon SGO ini ternyata itu adalah singkatan dari Satuan Gedung Gedung Olahraga. Olahraga. Itu berarti orang-orang yang cinta olahraga ini pasti banyak sekali di sana. Yang sampai kakak yang dari rayon SGO ini juga atlet apa? Iya kan. Hah? Untuk atlet itu banyak sekali di SGO. Sampai kemarin pertandingan untuk pengharapan itu tahambur. Maksudnya tahambur Tumpah-tumpah. tuh semua tuh dari SGO. Iya. Dari SGO. Iya. Oke, berarti rayon SGO ini kita sekali lagi mengenal, selain mengenal kita punya diri sendiri, teman-teman yang dalam pelayanan, kita mengenal bahwa dalam rayon-rayon yang ada di dalam pengharapan ini masing-masing punya keunggulan. Salah satunya dari rayon SGO yang melahirkan atlet-atlet. Keren sekali kalau Luar kali ini nih, biasa. saya bukan wawancara teman multimedia saja, saya wawancara seorang atlet. Iya, berarti Uten ini ada punya kesibukan toh. Tadi Uten bilang Uten juga main basket sebagai atlet ya, dan juga sekarang ini juga ada bergabung dalam pelayanan. Mungkin Uten saat ini ada punya kesibukan lain selain itu, mungkin pekerjaan kah, lagi kuliah kah, mungkin Uten bisa cerita sedikit. Kalau untuk kegiatan di luar pelayanan, saya biasa kuliah. Kalau dulu sebelum melakukan pelayanan, saya itu kerja sambil kuliah. Namun tempat kerja saya itu tutup. Jadi saya langsung, Tutup. iya. Jadi saya langsung
beralih ke pelayanan, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan dan sambil berkuliah. Oke. Oke, Yusten tadi bilang saat ini Uten punya kesibukan kuliah dan juga pelayanan. Namun di tempat kerja sudah tutup. Sekarang Uten lebih dekat dengan Tuhan. Oke, berarti selain dekat dengan Tuhan, mungkin ada dekat dengan siapa begitu? Status kah? Atau mungkin Uten cerita dulu, ada punya pasangan kah? Untuk status sekarang tuh single. Jadi yang mau Oh, mendekat, mari. single atau baku bawa? Dong kan apa ini? Dong kan kenal kota Jayapura ini, apalagi anak-anak yang tinggal di pusat kota Jayapura sebagai kota Kota baku baku bawa. bawa. Tapi kita tidak lagi bahas itu Kita sebagai orang Kristen paham bahwa hubungan yang sehat di dalam Tuhan itu seperti apa. Jangan yang seperti begitu-begitu Oke, kita sudah kenal Uten sebagai Yusai, Yusten dan sebagainya. Dan juga kita sudah kenal juga Yusten ini sibuk dalam pelayanan di multimedia. Apakah dari sekian bulan atau sekian hari Yusten dalam pelayanan ini, Yusten sudah mengenal diri lebih dekat lagi sebelum mengenalkan diri ke orang lain? Apakah Yusten ini ada punya keahlian khusus di dalam tim? Mungkin pegang apakah, lakukan apakah? Oh iya. Jadi kalau dalam tim multimedia, saya lebih menonjol ke isi worship. Namun saya juga ada belajar dalam tahap belajar di direct dan operator OBS. Jadi saya lebih menonjol ke isi worship karena waktu pertama kali masuk, saya langsung belajarnya isi worship. Iya, Oke, iya. berarti Uten merasa lebih mahir di dalam misi worship. Mungkin Uten bisa cerita sedikit. Uten ini punya kemahiran dalam misi worship. Mungkin isi worship ini sebenarnya barang apa kan? Jadi saya jelaskan sedikit isi worship ini dia punya fungsi untuk menampilkan lagu-lagu, warta jemaat yang selama ini teman-teman lihat di gereja pengharapan serta apa isi liturgi. Nah, itu yang semua itu berasal dari isi worship yang nanti bisa ditampilkan di live streaming, infocus di depan, di layar depan, di TV-TV yang ada di ruang rapat. Iya, seperti itu. Oke, berarti isi worship ini dari yang tadi Uten jelaskan ini berarti cukup penting juga dalam pelayanan ya. Iya, sangat-sangat penting. Itu membuat kita mengenal lebih dekat lagi tentang apa yang digunakan dalam multimedia sampai bisa ditayangkan di depan. Apalagi kita sekarang ini kenal kalau ini gereja yang menggunakan liturgi ya, Iya, Yusten. Dan isi worship ini juga cukup membantu sekali. Apalagi lagu-lagu yang beraneka ragam. Itu tetap gereja yang bergerak dalam perubahan menuju GKI yang berubah, perubahan yang dalam pembaharuan seperti begitu. Dan itu juga cukup membantu ya dalam pelayanan secara khusus liturgi ya, iya, Yusten. Oke, pelayanan ini akhirnya membawa Yusten dalam keseriusan ya dalam mengerjakan pelayanan, apalagi yang tadi Yusten bilang isi worship. Em, Mungkin Yusten bisa cerita sedikit kapan pertama kali Yusten bisa memiliki keinginan untuk bergabung dalam tim pelayanan ini dalam multimedia. iya. Tadi kan saya sempat cerita tentang saya punya tempat kerja. Nah, sebelum saya melakukan pelayanan, terjun ke dunia pelayanan, saya bekerja sambil kuliah. Jadi pas waktu masih kerja sambil kuliah, saya pengen sekali untuk ikut pelayanan-pelayanan di gereja-gereja besar kayak macam di pengharapan, entah apapun itu. Walaupun pelayanannya hanya sedikit tapi di gereja. Nah, jadi saya berdoa, Tuhan, semoga saya bisa ikut pelayanan di gereja-gereja besar kayak di pengharapan gitu. Nah, dari situ sudah Tuhan buka saya punya jalan, namun menyedihkan. Kenapa bisa menyedihkan? Tuhan tutup saya tempat kerja. Ikon, Tuhan tutup tempat kerja Iya, ini. namun saya langsung
membuka diri saya untuk melakukan pelayanan. Dari situ sudah dari akhir Februari saya langsung melibatkan diri ke pelayanan-pelayanan, dan kebetulan pada saat akhir Februari, Noel, Immanuel yang biasa dipanggil Noel, dia menawarkan untuk bergabung dalam tim multimedia waktu itu di grup PAM. Dan saya tertarik, jadi langsung saya masuk ke dalam multimedia pada awal Maret sampai yang sekarang ini saya hari ini ada. Oke, Yusten tadi bilang dari awal Maret diajak sama teman Iya, Immanuel. biasa Oke. dipanggil Noel. Noel. Iya, Oke, kalau teman-teman semua penasaran Immanuel ini siapa, nanti teman-teman bisa lihat di video di atas sini. Nanti akan muncul di atas sini supaya teman-teman juga bisa kenal Noel itu siapa, Immanuel itu siapa. Seperti itu. Oke, em, Tuhan itu rupanya bekerja dengan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka ya. Tadi Uten bilang kalau bahkan sampai tempat pekerjaan ini tutup. Yusen bilang Yusen apa punya kerinduan untuk melayani di gereja iya, besar dan Tuhan tutup Yusen punya pekerjaan. Akhirnya Yusen tidak kerja dan Yusen sekarang mau melayani. Seperti begitu. Pasti itu membuat selain kita tahu tuh mau melayani, tapi di satu sisi ada sesuatu yang terjadi dalam kita punya kehidupan, apalagi itu menghasilkan uang, seperti begitu. Em, Pasti akan muncul kegelisahan dan sebagainya, tapi saat ini Yusten dalam pelayanan dalam multimedia, apakah punya motivasi yang sama seperti bekerja dulu, atau mungkin punya motivasi yang lebih di dalam pelayanan? Mungkin Yusten bisa cerita tentang motivasi secara khusus dalam pelayanan saat ini. iya. Saya cerita sedikit ya. Jadi kalau untuk melakukan pelayanan-pelayanan itu memang sudah dari kecil sekali mengikuti pelayanan-pelayanan dari sekolah minggu, bahkan dari sekolah minggu tuh pokoknya ada kegiatan tuh lah ikut kemana-mana ikut, sampai melibatkan diri jadi liturgi, sampai jadi liturgi di panti jompo, gementar-gementar juga maju saya, yang penting ikut pelayanan. Nah, sampai saya masuk di PAM, saya jadi seksi kerohanian di PAM, sampai sekarang ini kerinduan terbesar saya kan untuk masuk dalam pelayanan di gereja-gereja besar. Jadi puji Tuhan saya sudah masuk di tim multimedia. Jadi motivasi saya tuh sangat kuat untuk ikut pelayanan di gereja besar. Oke, motivasi sangat kuat. Berarti yang melatar belakangi ini sebenarnya apa? Maksudnya tadi Yusten bilang sudah senang pelayanan, tapi pasti ada latar belakang khusus lagi. Apakah itu memang merasa Tuhan panggil atau sudah dididik dalam rumah seperti begitu? Seperti Itu bagaimana? iya, kalau itu tuh motivasi saya, tapi itu sudah menjadi cita-cita bukan lagi motivasi, karena itu sudah dari kecil untuk saya. Karena pelayanan tuh bagi saya tuh sangat berharga, karena mungkin dari kecil ya, jadi sudah menjadi cita-cita bukan lagi motivasi. Luar biasa teman-teman. Di dunia modern saat ini banyak orang yang punya cita-cita mungkin sebagai polisi. Ada tuh teman beberapa yang sudah pendidikan saat ini punya cita-cita polisi dan sebagainya, tapi dalam diri Yusten juga Yusten punya cita-cita, punya keinginan yang mendalam untuk bisa turut melayani. Iya, akhirnya cita-cita itu bisa dikerjakan dalam pelayanan di bidang multimedia, teman-teman. Mungkin secara khusus pengalaman dari cita-cita yang saat ini Yusten sudah lalui ini, sudah geluti dalam gereja sebagai pelayanan, itu pengalaman yang berkesan itu apa? Mungkin bisa cerita sedikit pelayanan kemana itu akhirnya jadi pengalaman yang berkesan. Pelayanan yang paling berkesan waktu pelayanan ya. Iya, waktu pelayanan yang paling berkesan itu waktu kita ke gereja kasih mengantar Maten Menani. Itu tuh paling bagaimana ya? Paling wow sudah, karena kita harus kejar waktu, harus apa? Rekam dari sisi sini, itu harus dapat pokoknya angle yang terbaik. Nah, itu tuh paling repot, namun dari sisi
yang repot sekali nih dari yang ketong ambil kejar-kejar untuk dapat momen. Di situ tuh saya dapat pelajaran yang paling berharga lah. Iya, dapat pelajaran yang paling berharga karena di situ tuh saya belajar bahwa memang waktu itu perlu, persiapan juga perlu, dan menambah pengalaman. Karena kita kalau melakukan pelayanan yang macam melakukan perekaman-perekaman itu tuh harus mempersiapkan diri teman-teman. Karena kalau misalkan ketong mau merekam itu untuk menangkap momen, ketong harus ambil angle yang sangat bagus untuk mendapatkan momen-momen yang tepat. Jadi itu pengalaman yang paling berharga buat saya dalam melakukan pelayanan. Oke. Akhirnya dari satu sisi pelayanan itu, Yusen melihat bahwa persiapan itu penting sekali. Iya, Iya. Di saat ini kita melihat banyak orang yang menganggap remeh pelayanan dan sebagainya, melihat bahwa persiapan itu tidak penting. Ternyata persiapan itu penting sekali teman-teman. Tanpa persiapan, pelayanan saja itu dia tidak bisa berjalan dengan lancar. Itu juga mengajarkan kita ke depan kalau mengerjakan hal lain juga iya, kalau tidak ada persiapan pasti sama saja. sama saja. Seperti begitu. Dan tentunya kita minta pertolongan Tuhan. Iya, Seperti itu. Oke. em, Tadi sudah ada pengalaman ya. Kristen sudah punya pengalaman em, dalam tim ini dan sebagainya. Em, tapi pengalaman itu timbul pasti dari alasan awal tadi. Yusten bilang mau bergabung dalam multimedia dan punya keinginan untuk melayani. Yusten ada awal sekali itu bergabung di multimedia tadi di bulan Maret, Maret awal Maret, sampai akhir ini di Juli, bulan Juli. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sudah 5 bulan. 5 bulan. Itu waktu itu Yusten bergabung awal itu saat itu lagi ada apa? Waktu pas awal masuk itu pas kebetulan pas pembentukan kelompok baru. Iya. Jadi pas saya datang itu lagi mau mulai rapat dan pembagian kelompok baru. Pas sebelum pembagian kelompok baru itu saya disuruh perkenalan, disuruh mengenalkan diri, habis itu ditanyakan apa? Kerinduan, bukan kerinduan apa ya? Apa? Tekad. Tekad kita untuk melakukan pelayanan. Oke, tekad kita untuk melakukan pelayanan. Memang kita itu pasti dipanggil untuk melayani di apa saja pasti bisa, tapi yang selalu membawa kita untuk mengerjakan pelayanan sungguh-sungguh itu tadi Yusen sudah bilang tekad, begitu. Em, Setelah pengalaman mulai dari bulan Maret hingga bulan Juli saat ini, pasti banyak hal yang sudah dilalui Yusen ya. Iya. Mungkin kadang tidak sadar dan sebagainya. Mungkin hambatan yang selalu mempengaruhi Yusten dalam layanan ini itu apa saja? Kalau dalam tim hambatan ya. Iya, kalau dalam tim itu mungkin kurang kompak ya. Iya, karena kalau misalkan ketong suruh persiapan saja itu sulit sekali. Ketong mau pergi pelayanan di Gedung Par Via Dolorosa atas, di percetakan, rayon percetakan, itu memang sulit karena ketong harus pacul gunung lagi. Iya, jadi persiapannya itu sulit sekali. Begitu pula di persiapan di gedung-gedung par yang lain. Kalau suruh ketong kumpul untuk persiapan, itu sangat sulit. Itu hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua itu di melakukan operator OBS. Itu karena sangat sulit untuk saya karena kekurangan pengetahuan. Walaupun memang saya sudah nonton di YouTube, jadi walaupun saya sudah nonton di YouTube itu tetap sama saja tidak mengerti. Jadi untuk mengatasi itu saya berpikir untuk apa bertanya kepada teman-teman, melihat teman-teman melakukan operator OBS. Jadi untuk mengatasi masalah tidak mengertinya saya dalam OBS. Iya, yang ketiga itu direct. Karena saya kan pengen jadi apa melibatkan diri jadi direct. Jadi saya harus menambah pengalaman.
untuk menjadi direct dan harus terus itu menurut saya supaya saya punya pengalaman itu bertambah teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, berarti ada 3 hambatan tadi yang Uten ada bilang untuk kita semua. Tadi Uten bilang pelayanan ke gedung PAR, bahkan sampai naik gunung. Ini berarti pelayanan multimedia ini bukan di gereja saja kah? Iya, karena ketong di Pengharapan ini ada beberapa gedung-gedung par yang tersebar di rayon-rayon walaupun tidak semua yang ada Mhm. di gedung-gedung par ini yang ada di apa Jemaat Pengharapan. Nah, itu semua bisa terjadi pelayanan di gedung-gedung par karena waktu 2020 itu terjadi COVID. Nah, gereja memutuskan untuk melakukan ibadah di gedung-gedung par yang memiliki yang di mana rayon memiliki gedung par bisa melakukan peribadatan di sana. Dan akhirnya sampai saat ini juga Iya, multimedia melayani di situ masih ya. melakukan pelayanan di gedung-gedung par. Oke, itu berarti, apakah itu ada live streaming juga kah? Atau Oh, pelayanan ada. apa yang Waktu pas dikerjakan? masih COVID itu justru live streaming itu yang sangat berperan penting. Itu Mhm. yang menjadi tugas penting juga di tim multimedia yang sampai saat ini kita jalankan jadi teman-teman seperti itu. Oke. Jadi apa live streaming nih juga ketong lakukan di gedung par kalau misalkan ada ibadah di sana. Kalau dulu ya kayaknya karena saya juga belum masuk. Nah, kalau sekarang itu kita hanya melakukan rekam khotbah di gedung-gedung par yang nanti kita upload di YouTube kita GKI Pengharapan yang sekarang teman-teman ada nonton ini. Mmm, berarti pelayanan multimedia di gedung PAR itu hanya sebatas rekam khotbah kah? Atau apa lagi? Tidak, kita tuh juga melakukan apa rekam khotbah. Kalau tugas-tugas untuk di gedung-gedung par ya, iya ada rekam khotbah, ada operator isi worship, ada rekam audio, ada video foto video. Nah, foto video ini nanti menjadi short untuk YouTube kita, teman-teman. Oke, foto video jadi short. Itu, berarti pelayanan yang cukup rame, banyak sekali. Tadi Yusten bilang di gereja, di gedung-gedung PAR, itu kalau melayani di gedung PAR dengan gereja, Yusten paling semangat di mana? Di gereja. Di gereja. Kenapa sampai Yusten bilang, senang sekali kalau di gereja? Iya, karena kalau di gereja tuh kita nggak usah perlu bawa alat-alat lagi, langsung aja karena alat-alat ada di tempat. Oke, karena alat-alat sudah langsung ada di tempat. Itu yang kita belajar bahwa teman-teman, multimedia itu, mmm kadang mungkin dianggap remeh, kadang dilihat seperti sebelah mata saja, tapi kalau kita ada pelayanan di gedung-gedung PAR itu kita sampai bawa barang-barang banyak sekali, Iya, sampai tembus sampai sana. apalagi kalau misalkan kita harus pelayanan di percetakan, ya kon. Itu kita harus pikul alat lagi dari bawah. Betul sekali. Apalagi gedung percetakan ini deh, kalau mungkin teman-teman dari daerah Manado ada yang mungkin nonton video ini, dia sama kayak kita naik ke Bukit Kasih. Tinggi sampai Tuhan. Capek, tapi semua itu demi kemuliaan nama Iya, Tuhan. Apa Hope IT bilang? for For the the glory glory of of God. God. Iya. Oke, pelayanan itu tetap dikerjakan terus, dari Houston dan itu, sudah memang cita-cita dari Houston. Oke, apa kesan yang mungkin paling, menggambarkan diri Houston dalam pelayanan ini, yang berkesan sampai saat ini? Berkesan dan juga, akhirnya membawa pesan sendiri dalam Houston punya diri. Iya, kalau pesan saya sampai nanti ke pesan saya itu pas waktu pelayanan untuk wedding, pemberkatan nikah di gereja itu saya menjadi direct. Nah, kesan saya di situ saya tuh sangat gugup walaupun memang tidak kelihatan, tapi di dalam hati Tuhan ini saya bisa kah tidak ya? Karena ini tidak ada pengalaman apa-apa ini. Jadi sudah akhirnya saya coba saja jadi itu menjadi kesan penting juga buat saya. Akhirnya saya menanamkan pesan buat saya bahwa pelayanan itu memang tidak terduga. Walaupun memang bisa
tong tahu bahwa tong ini tidak bisa, tapi nanti pasti Tuhan tolong. Tuhan tolong. Iya, jadi sampai saat ini saya akan tetap terus melayani hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Pelayanan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Satu catatan penting sekali untuk kita yang saat ini menggeluti pelayanan, baik di multimedia, pelayanan sebagai kostor, sebagai pendeta mungkin, atau majelis yang saat ini nonton, atau pelayanan yang kita kerjakan sebagai diakonia dan sebagainya di tengah-tengah kita kehidupan saat ini. Pelayanan itu dilakukan untuk Tuhan, itu motivasi ya. Iya, Itu motivasi yang Yusten pegang teguh. Mmm, Selain, motivasi pesan-kesan yang Yusten tanamkan dalam diri, apakah ada pesan untuk teman-teman yang saat ini nonton, secara khusus juga untuk teman-teman multimedia, teman-teman yang ada dalam tim sendiri? pesan buat teman-teman di multimedia, tetap semangat untuk melakukan pelayanan karena pelayanan itu untuk Tuhan. Jadi teman-teman jangan patah semangat walaupun memang teman-teman lagi aduh malas sekali pelayanan hari ini jadi malas ah. Jangan teman-teman, itu tuh tidak boleh karena ketong melayani Tuhan itu jangan pandang. Tuhan saya kasih ketong nafas, Tuhan tidak pikir-pikir. Baru kom yang mau melayani Tuhan baru sepanggal dusta ini saya kok sudah pikir-pikir sampai. Jadi itu pesan buat teman-teman di multimedia. Oke. Yusten bilang, "Jangan pikir-pikir dengan apa yang kita kerjakan, karena Tuhan juga tidak pikir-pikir dengan apa yang Dia berikan pada kita." Oke, teman-teman semua, demikianlah kita punya diskusi di hari ini. Saya keluarga Nenafa dan Yusten pamit undur diri dan tetap ingat bahwa kerjakan pelayanan itu untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Demikian podcast kali ini dalam Who Am I? Tuhan memberkati.